Halo, selamat sore teman-teman semua. Kita di Sabtu ini seperti biasanya ya, kita mau seminar kesehatan. Jadi kita mau ada bahas mungkin tentang produknya juga. Terus kita ada bahas tentang beberapa isu-isu dan masalah-masalah kesehatan yang ada di Indonesia, ya kan? Barengan sama dokter tentunya. Hari ini ada pakar kesehatan yang udah saya undang juga. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai mungkin saya cuma mau bilang kalau hari ini kita mau bahas mungkin sedikit enggak tentang COVID, enggak tentang serangan jantung, enggak tentang stroke, enggak tentang diabetes, enggak tentang cacar monyet, enggak tentang yang lain-lainnya juga yang biasanya udah sering dibahas. Hari ini kita mau bahas secara keseluruhan teman-teman, karena kita semuanya sama-sama tahu di Indonesia ini lagi banyak banget. Saya aja kalau buka Google, coba tulis virus Indonesia aja tuh banyak banget yang baru-baru masuk. Jadi saya tahu ada virus Langaya ya atau apa gitu namanya, ada cacar monyet juga salah satunya yang baru, COVID juga ada varian-varian baru dan lain-lain. Jadi kita hari ini mau bahas secara keseluruhan teman-teman. Kita mau bahas banyak tentang gangguan-gangguan virus. Jadi Indonesia ini kita lagi diserang, lagi dibombardir sama virus-virus yang banyak banget. Dan gimana caranya biar kita nggak jadi orang pertama atau bahkan salah satu orang yang tertular atau keinfeksi virus itu. Kadang-kadang kan kita, kalau virus-virus itu belum ada vaksinnya, belum ada cure-nya, belum ada obatnya, dan lain-lain. Jadi mendingan kita nyegah kan sebenarnya. Jadi apa sih yang kita harus perhatiin? Mungkin kayak yang kita udah tahu secara general juga mungkin kayak lebih ke arah makan, pola hidup, dan lain-lain itu biasa. Cuman balik lagi, kita harus tahu detail-detail sesuatu yang sifatnya tuh lebih ke arah detail ya. Apa aja yang harus kita perhatiin biar kita nggak gampang kena virus, nggak gampang keinfeksi sama virus juga gitu kan. Ini udah ada barengan sama saya, sudah ada Dokter Trevino yang akan bantuin saya juga di Sabtu sore ini untuk bahas tentang virus-virus di Indonesia dan bahas juga tentang apa aja yang teman-teman harus lakuin dan lain-lain. Ini sudah ada dokter. Dok, 2 akun ya dok ya? Ya, gimana? 2 tahun namanya? Ya, sebentar dok. Nah, udah. 2 akun ini benar ya dok ya? 2 tahun. Dua akun, Zoom-nya 2 akun, yang satu suara, yang satu kamera, benar ya? 2 akun. Ya, 2 akun. Oh iya. Oke. Suka Jadi, mati soalnya. oke, nggak apa-apa, aman. Jadi mungkin kalau yang tadi kan dok itu dari saya ya. Mungkin kalau dari dokter ada nggak sih tambahan-tambahan juga kayak kita kira-kira hari ini mau bahas apa, dan benar nggak sih mungkin kata saya ataukah saya hoax ya? Maksudnya banyak virus baru masuk di Indonesia gitu. Kira-kira gimana dok? Virus baru ada, virus lama juga banyak. Jadi Nah, sama aja sih, sama-sama bermasalah juga. oke. Oke, kira-kira gitu nih kayaknya teman-teman juga pasti udah nggak sabar mau dengar gimana apa sih maksudnya yang kita harus lakuin untuk virus dan lain-lain apa segala macamnya gitu biar kita nggak gampang kena virus juga. Mungkin langsung boleh dimulai aja dok, silakan. Baik, terima kasih. Selamat ketemu lagi Bapak Ibu semua dengan saya Trevino Pakasi. Kalau ditanya saya ahli virus, bukan sih, jawabannya bukan ahli virus ya. Saya dokter praktek sebagai dokter keluarga, dan di dalam praktek dokter keluarga ini kami lebih banyak bergerak untuk pencegahan daripada kami bergerak untuk pengobatan. Kalau Bapak Ibu sakit kena infeksi virus, ya tentu akan ditangani sebagai seorang dokter keluarga. Tapi nanti komplikasi-komplikasi yang lebih berat mungkin akan kembali ke spesialis yang terkait. Nah, justru kami di sini lebih banyak juga dengan acara-acara seperti ini. Tujuannya adalah memberikan pencerahan supaya kita siap. Ya, kita siap. Namanya penyakit ya, kan kita nggak pernah bisa tahu kapan mau datang, bener ya. Tapi kita siap aja gitu. Dan semoga kalaupun kena, kita bukan menjadi parah, tapi ya cepat bisa recover. Ya, ini judulnya dikasih nih, beragam virus masuk Indonesia. Apakah Anda siap?
Nah, ini dia. Siap nggak ya? Gitu ya. Nah, ini latar belakang permasalahannya akan disampaikan. Itu dia nggak jalan ya? Jalan nggak slideshow-nya? Nggak ya? Halo? Aman dok, kelihatan. Kelihatan ya? Ini kok di... Ya, Tapi maju nggak nih slideshow-nya? Nggak maju ya? Saya lagi klik-klik nih. Oh, ini dia. udah jalan kok dok. Ini agenda latar belakang tujuan diskusi. Oke, ya. Jadi nanti sekedar saya akan singgung ya, apa sih latar belakang permasalahannya nih, kenapa kita ngebahas ini sekarang, kemudian tujuan yang mau dicapai apa, lalu saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mengenal ya musuh-musuh kita ini, ya, dan ada beberapa yang tenar, lalu bagaimana sih kita harus siap melawan musuh-musuh ini, ya. Nah, ini yang menjadi pintu masuk karena akhir-akhir ini kita ramai dengan cacar monyet, ya, cacar monyet yang bukan cuma di antara monyet kenanya, tapi dari monyet bisa ke orang. Itu hal yang sama terjadi dengan SARS-CoV-2 ya, penyebab COVID-19. Katanya dari binatang jump ya menuju ke manusia. Jadi ada virus-virus yang memang khususnya memang hanya untuk binatang ya. Tapi kemudian bisa terjadi mutasi dan kemudian jadi mutasi sehingga kena di orang. Oke, ini saya mengalami gangguan sinyal nih, makanya saya selalu pakai dua ya. Satu yang suara, satu yang gambar. Tapi yang gambar lagi muter-muter nih. Mana nih? Nah, sambil nunggu ya, yang gambar lagi muter-muter, saya cerita aja. Jadi yang bikin rame sekarang nih cacar monyet nih. Ya, cacar monyet lagi rame-ramenya, sehingga kemudian kita bikin meeting seperti ini. Ya. Nah, kalau ditanya ya, karena tadi judulnya macam-macam virus, bener nggak sih ya macam-macam virus? Ternyata banyak ya. Masih ingat barangkali ya, sebelum ini ada hepatitis yang misterius. Memang hepatitis virus penyebabnya ya, tapi juga ada cerita-cerita lainnya nih, katanya berkaitan dengan vaksin dan sebagainya. Hepatitis dan ini juga yang menginfeksi beberapa negara, bukan cuma eh, sedikit ya, bukan cuma satu dua negara, tapi banyak negara yang kena. Ya, ini adalah salah satu juga yang ditanya tadi disebut loh kok banyak sih virus masuk ya. Sebelumnya lagi ya sebenarnya ada pandemi corona loh. Kalau pernah dengar apa nggak pernah dengar namanya MERS-CoV ya. ME itu Middle East. Jadi coronavirusnya dari Middle East ya, dari Middle East ya. Dan sebenarnya mulai dari 2010 sampai 2019 itu belum selesai. Belum selesai 2019 munculnya si corona COVID-19 ini ya, tapi sebenarnya belum selesai waktu itu. Nah, sekarang udah hilang. Nggak tahu lagi apakah hilang karena terbenam oleh corona atau memang betul-betul beritanya aja yang hilang. Nggak ada yang tahu juga nih ya, nggak banyak yang ngelacak lagi, tapi masih sama-sama dengan coronavirus, masih sama-sama satu keluarganya. Sebelum 2012 ada avian influenza, pasti udah dengar ya, avian influenza atau flu burung, lalu ada flu babi juga, swine flu ya. Avian influenza 2 kali loh periodenya ya, 2000 berapa ya, 7 atau 2009 ya kalau nggak salah ya, menyerang di Indonesia juga. Kenanya sedikit sih, cuma berapa 200 orang kali ya, nggak terlalu banyak. Tapi dari 200 orang yang meninggal 70 ya. Nah, ini kalau dulu-dulu banget ya, kita tuh nggak pernah dengar tuh orang batuk pilek jadi meninggal. Baru sekarang-sekarang ini aja batuk batuk pilek meninggal juga ya. Biasanya orang yang takut batuk pilek karena akan meninggal itu kebanyakan di negara-negara 4 musim. Ya, jarang lah negara-negara tropis seperti ini terjadi orang batuk pilek kemudian komplikasinya terus meninggal. Jarang. Jadi baru sekarang-sekarang ini yang virus-virusnya sudah mengalami bermacam-macam perubahan ya. Nah, yang berikut lagi sebelum itu ternyata ada SARS tahun 2004. Nah, itu juga baru ya. Artinya masih sekarang-sekarang inilah 2004 SARS ini ya baru muncul. Jadi SARS ini masih teman-temannya coronavirus juga ya. Nah, ini yang mungkin nggak terlalu dimengerti orang, kok baru sekarang rame si coronavirus, padahal
orang sudah mengenal coronavirus berabad-abad ya. Baru ketahuannya sih tahun 60-an. Oh, ini namanya coronavirus. Tapi sudah kenal berabad-abad pasti. Nggak mungkin batuk pilek nggak kenal berabad-abad. Lain dengan avian influenza. Itu rutin 20 tahun sekali influenza itu menjadi pandemi dunia. Karena ada mutasinya. Rutin dia menjadi pandemi, menjadi pandemi, menjadi pandemi rutin sehingga kemudian orang bisa melihat siklusnya 20 tahun sekali kira-kira. Dan pandeminya pandemi hebat, ya, banyak yang meninggal ya. Kalau mungkin pernah dengar terus Spanish flu ya, tahun awal-awal abad 20 ya. Spanish flu. Jadi tiap 20 tahun dia mengalami mutasi yang heboh gitu ya, yang kemudian menimbulkan kematian. Ini baru ngomong virus-virus saluran pernapasan loh. Belum ngomong-ngomong lagi virus-virus yang menyerang di darah. Pasti terkenal deh. Nggak ada yang nggak pernah dengar HIV. HIV itu pandemi. Kenapa sebut pandemi? Saya pernah singgung ini. Karena menyerang atau bisa meluas sampai ke 5 benua. Ya, disebut pandemi karena 5 benua terserang virus ini. Ya. Masih ingat kapan virus HIV ini mulai merebak? Tahun 80-an ya kira-kira. Jadi sampai sekarang belum selesai itu pandemi. Masih ada pandeminya. Keren ya? Keren nggak? Ya, jadi ada kondisi-kondisi yang seperti itu tuh ya. Pandeminya lama gitu ya. Dan berjalan terus-menerus. Itu terjadi ya, di dunia ini. Jadi kalau ditanya berbagai virus, ada yang dari dulu, ada yang baru-baru ya. Virus yang kemudian ada rutin dan kemudian juga cukup banyak dideteksi dan kemudian juga diupayakan untuk dibuang, dieradikasi. Itu antara hepatitis tuh. Ya. Dok, sorry Nah, dok, ini slide-nya emang nggak muncul ya dok? ini makanya lagi ini nih, lagi muter-muter melulu. Oh, Ntar ya. nggak apa-apa. Iya. Atau mau dikasih ke situ? Boleh sih, coba saya bentar. Dikirim aja dulu dok. Tapi Dikirim itu aja ya? dicoba dulu aja sekalian. Coba ya, saya coba lagi ya. Ini nih nggak tahu jaringan suka begini nih. Tapi belum ada slide baru sih, masih slide yang tadi juga. Oke. Belum baru, belum ganti slide. Aja saya berlambat-lambat tuh yang ngomongnya supaya pas mau ganti slide sudah bisa masuk. Tapi ini nggak muter melulu deh. Ntar ya. Gini nih. Oke dok. Jadi ada lagi kayak tadi HIV ya. Itu pandemi yang sudah 40 tahun lebih ya. Masih aja berlangsung, belum berakhir ya. Ada lagi yang mungkin lewat darah tapi nggak terlalu tenar karena nggak nyampe ke sini. Tapi pasti pernah dengar lah Ebola. Virus tuh banyak, ya, banyak banget ya. Yang anehnya lagi virusnya apa sih sebenarnya? Disebut benda mati enggak, disebut benda hidup juga enggak, ya. Aneh virus ini. Dan kok bisa gitu ya? Saya dikasih akses dong buat sharing ini. Yang satu lagi nih baru masuk. Masa enggak? Yes dok. Yang satu lagi ya, bentar. Disabled. Kameranya on. Sebentar ya dok. Sambil jalan ya, di virus ini Boleh. makhluk mati juga enggak, hidup juga enggak ya. Kalau kita lihat di awan, di alam, melayang-layang begitu, itu benda mati. Nggak ada kehidupan di dalamnya. Yang aneh itu dia tuh hebat sekali ya. Saya juga bingung, namanya juga virus ya. Masuk ke dalam sel, langsung jadi benda hidup. Langsung bisa membajak ya, membajak si makhluk hidupnya ya, hostnya itu ya. Jadi kalau kita ini tubuh manusia disebut host, kalau kemasukan virus, virusnya bisa langsung membajak
ini kita apa namanya membajak sel-sel tubuh kita. Dibajak terus apa yang dibuat? Ya dia memproduksi dirinya sendiri. Keren ya. Padahal ini dia nggak ada otak, nggak ada apa, nggak kayak manusia ya ada otaknya segala macam. Ini cuma benda begitu aja, isinya molekul. Molekul kalau pernah dengar DNA, ya DNA itu yang kita makan dalam bentuk apa tuh? Subarasi ya, salah, eksekusi ya. Nah ada DNA, ada RNA. Jadi virus itu ada dua macam, virus DNA dan virus RNA. Nah si virus DNA ini isinya sih sama-sama aja, artinya dua-duanya itu namanya materi genetik, ya materi genetik yang kemudian ketika dia masuk ke dalam sel tubuh kita, dia bajak tuh selnya dibajak, dipaksa untuk memproduksi si virus sendiri. Jadi jangan produksi yang lain, hanya produksi virus aja, gitu ya. Nah, ini hebatnya si virus ini, ya, keren. Nah, udah kelihatan, Dok. Oke. Dengan latar belakang itu kita coba kenal deh virus-virus apa sih yang penting juga, cara melawannya bagaimana supaya kita bisa mempersiapkan pertahanan tubuh kita dengan baik. Ya, virus ini tadi yang saya tulis ya, saya bilang bisa disebut benda mati. Dia benda mati sih, nggak ada apa-apanya, nggak bernapas, nggak ada jantung, nggak ada apa. Tapi begitu masuk ke dalam tubuh dia menjadi benda hidup, masuk ke dalam sel, bukan cuma ke dalam tubuh tapi ke dalam sel, menjadi hidup dan dia membajak inti sel kita. Ya, sehingga kemudian kita memproduksi virus itu banyak. Virus ini macamnya banyak. Jadi kita kasih tahu namanya virus atau golongannya virus berdasarkan materi genetiknya. Ada RNA, ada DNA. Ya, DNA ini yang ini Anda bisa lihat ya, RNA, DNA. Jadi kalau DNA itu kayak template ya, sedangkan RNA itu cetakan hasilnya. Jadi RNA itu cetakannya, ya DNA itu template. Makanya DNA virus-virus DNA itu lebih stabil, nggak banyak berubah, tapi virus-virus RNA sering berubah. Termasuk coronavirus sering berubah. Ya, itu kan hasil template, hasil cetakan. Jadi hasil cetakan bisa aja nyetaknya merong, gitu. Apa namanya miring sedikit, sehingga gitu ya, virus-virus RNA ini mudah bermutasi. Kenapa kita bisa tahu mudah bermutasi? Contohnya yaitu yang influenza tadi. Influenza itu bisa berubah ya 20 tahun sekali. Sedangkan virus corona nih dari 2004 beda lagi dengan yang 2012 MERS-CoV, beda lagi dengan 2019 yang COVID-19. Ya, itu berubah-berubah ya. Ini cuma biar teman-teman bisa lihat sendiri nih bentuknya virus tuh kayak gitu, macam-macam ya bentuknya. Bentuknya itu satu kita golongkan berdasarkan RNA DNA. Kemudian kita golongkan berdasarkan bentuk ini ya, bentuk senyawanya ya. Kemudian apakah ada envelope atau tidak ada envelope? Ya, ada amplopnya. Amplopnya itu kalau kita bayangkan coronavirus kan pasti udah sering ya lihat gambarnya. Itu spike-nya itu namanya envelope. Ya, ini dia. Nah, virus banyak banget ya, banyak sekali keluarganya dan kemudian juga banyak banget. Ada yang menyerang tanaman, ada yang menyerang hewan, ada yang menyerang manusia ya. Yang manusia biasanya juga hanya untuk manusia, nggak jatuh ke hewan, hewan juga untuk hewan. Tapi kadang-kadang terjadi jump seperti itu ya, sehingga yang susah itu kayak coronavirus. Ketika dari hewan ke manusia, terus kemudian menular di antara manusia, kan kita nggak bisa bunuh sumber penularannya. Yang kita bisa bunuh virusnya, tapi manusianya kan nggak bisa. Ya. Dan itu justru yang susah, ya nggak bisa ketemu di mana sumber penularannya. Nah, ini adalah virus-virus penting nih, harus tahu ya. Barangkali sebenarnya virus-virusnya udah lama, cuma nggak ketahuan aja tuh, nggak pernah dengar, ya. Dengue atau demam berdarah pasti udah sering dengar ya. Itu rajin membentuk apa namanya banyak penyakit demam berdarah setiap 5 tahun. Setiap 5 tahun ya, siklus yang tinggi. Mengikuti musim hujan itu dengue demam berdarah. Chikungunya juga sama ya, ditularkan oleh nyamuk ya. Udah lama juga ini virus, cuma mungkin dikenal di Indonesia masih baru.
Japanese encephalitis B, ya, itu radang di otak, ya, radang di otak. Itu juga barunya kedengaran baru tahun 2008 kalau nggak salah dengan penemuan kasus di Bali. Tapi secara kalau kita lihat lingkungan Indonesia secara umum, harusnya itu virus udah lama sih, nggak mungkin ada virusnya baru ketika muncul gitu aja. Pasti udah banyak, cuma mungkin nggak menjadi pandemi, nggak menjadi endemi dan sebagainya. Ya. Sehingga nggak terlalu terdeteksi. Dan juga kita beda dengan Jepang. Di Jepang tuh Japanese encephalitis B itu menjadi vaksinasi wajib, ya, sedangkan kita belum. Ya, atau barangkali udah juga saya nggak tahu. Jadi virus-virus yang banyak, ya. Rhinovirus itu juga banyak banget, ya. Paling banyak penyakit di klinik yang datang ke klinik maupun yang datang ke dokter secara di puskesmas, paling banyak adalah batuk pilek, bat pil ya gitu. Atau kemudian orang Inggris bilang common cold. Itu yang paling sering common cold, ya. Dan itu ternyata penyebabnya pertama rhinovirus, yang kedua coronavirus. Nah, coronavirus itu juga penyebab tertinggi dari ini ya, dari batuk pilek. Seringlah ditemukan, ya. Jadi sebenarnya coronavirus berbahaya nggak ya? Udah sering kok orang batuk pilek gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Mungkin bukan coronavirusnya aja, tapi ada penyakit-penyakit dasar yang menyebabkan orang itu jadi makin berat, ya. Ada lagi cacar air, itu juga virus. Hepatitis juga virus, ya. Cacar air ini banyak nih, ya. Waktu kecil kena cacar air, waktu besar kena herpes zoster. Sama aja, ya, virusnya sama juga. Sorry nih, hilang-hilang lagi nih, umat penyakitnya nih. Apa-apa dok, aman. Oke, jadi virusnya ada yang udah lama, ya, tapi dia kenapa kayak baru melulu? Karena dia bermutasi, berubah lagi, ya, sehingga dia bisa ini. Dan yang kemudian ada virus-virus yang sifatnya membuat pandemi, ya. Kalau tadi endemis berarti di daerah itu banyak kasusnya, endemis. Kalau pandemi dia meluas ke seluruh benua, pandemi, ya. Endemis itu daerahnya banyak dan virusnya udah berdamai sih sama manusia. Udah hidupnya the friend ya. Kadang-kadang unfriend aja gitu ya, sehingga kemudian jadi galak ya. Tapi pada dasarnya dia jumlahnya segitu-gitu aja. Nggak seperti coronavirus COVID-19. Total naik eksponensial istilahnya. Ya, itu baru namanya ada wabah, ya. Nah ini tadi yang pandemi udah banyak ya, HIV, SARS-CoV-2, MERS-CoV, avian influenza, Zika, dan sekarang yang ramai cacar monyet. Ya. Udah banyak virus-virus yang sifatnya pandemi nih. Ya. Nah sekarang yang penting tuh ternyata ada rumusan umum bagaimana virus itu bisa dilawan oleh tubuh. Ya. Orang-orang yang sakit infeksi virus jarang sekali sih dapat obat antivirus, meskipun boleh dikasihkan ya obat antivirus. Dan obat-obat antivirus itu ya bisa macam-macam juga kekuatannya, nggak semua virus pukul rata sama. Contohnya yang paling kuat virus HIV. Mana pernah nih ada yang bisa lawan virus HIV? Sampai sekarang nggak pernah dengar cerita ya virus HIV dibasmi habis eradikasi. Nggak ada. Begitu udah masuk dalam tubuh manusia, udah mau gimana? Karena diserang sistem kekebalan tubuh. Ya. Yang lain juga virus yang cukup lama nongkrong yaitu hepatitis B. Hepatitis B itu karena dia melakukan invasi dengan sel hepatitis yang sel hepar ya, sel hati. Ya. Menginvasi ke situ, masuk di dalamnya, jadi bagian dari komandonya. Nah, curang tuh dia. Dia produksi terus ya bagian-bagian dari virus itu sendiri diproduksi terus ya. Dia pokoknya menyiksa sel-sel hati. Kalau cuma satu sel aja nggak masalah. Tapi kan selnya berapa banyak yang diserang? Satu. Yang kedua, sel yang udah diserang kemasukan oleh DNA-nya si virus, dia mereplikasi diri, memperbanyak diri, ya sehingga kemudian bisa jadi orang yang kena hepatitis itu kemudian menjadi apa ya lebih heboh penyakitnya ya, lebih ini bisa bahkan fulminan, itu artinya menimbulkan kematian ya. Itu karena virus-virusnya ini macam-macam perangainya, ada yang masuk ke dalam sel inti sel dan kemudian membajak ya dan merusak
Ini macam-macam. Lalu sebenarnya kita ini bukan pasrah ya. Kita ini tubuh kita tidak didesain untuk pasrah ya. Tubuh kita diberi desain untuk bisa melawan berbagai sumber penyakit ya. Gimana sih cara melawannya? Nah, ini dia nih yang perlu kita pelajari. Ya, si virusnya gimana cara ngelawannya? Kok kayak datang sendiri, datang toto pilek gitu ya. 2-3 hari sembuh, pergi sendiri lagi ya. Ya memang kebanyakan seperti itu, bahwa virus itu adalah sembuh sendiri. Kecuali virus HIV ya, susah nih kalau kita nggak pakai bantuan dari luar, dia nggak mungkin dia nggak mungkin sembuh juga si HIV. Tapi si virus HIV ini bisa ditekan, ya, ditekan pertumbuhannya sehingga nggak menyerang sel-sel yang lain. Nah ini tubuh kita, ada virus terbang-terbang di mana-mana ya. Terus gimana nih cara ngelawannya? Satu, ada pertahanan fisik ya. Virusnya nempel di kulit ya, nggak bisa tembus ya. Percaya deh, kalau nggak percaya ambil pisau dapur ya, tusuk, nggak langsung tembus loh kalau nggak percaya ya. Tapi nggak boleh ya, dilarang. Jadi virus itu kalau ditempel di kulit nggak nembus ya. Kulitnya bukan cuma kulit sini loh, di dalam sini nih lubang hidung ini ada kulitnya ya. Di dalam mulut ada kulitnya, ada lapisannya lah ya, bukan disebut kulit memang. Jadi itu nggak tembus ya, hebat pertahanan fisik kita. Lalu di dalam paru-paru apa pertahanan fisiknya? Ternyata paru-paru kita kan bercabang-cabang ya, itu membuat kalau ada kecepatan tinggi nih, partikel nabrak percabangan, dia nempel di lapisan lendirnya paru-paru, saluran napas, sehingga sampai ke ujung paru-paru steril. Ya, dan itu udah dihitung sedemikian rupa oleh Tuhan yang membuat percabangannya segitu banyak ya, sehingga udara masuk nabrak, nabrak untuk kemudian menimbulkan pembersihan atau filtrasi dari si paru-paru itu, si udara yang masuk. Kalau nggak percaya lihat HEPA filter deh, yang HEPA filter di rumah kayak apa tuh bentuknya kan, acak-acakan ya, gitu. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya supaya benda-benda yang tidak boleh masuk tersaring. Ya. Nah itu innate immunity, pertahanan fisik. Ada pertahanan kulit, ada pertahanan saluran napas spesifik ya. Di dalam lambung ada pertahanan kimia, namanya HCl, asam lambung, yang kalau orang-orang sering sakit, GERD bilang asam lambung gue naik ya. Ya, asam lambung gue naik. Makanya kita berasa pahit ya. Lalu ada lagi pertahanan yang lebih kecil di tingkat sel ya. Jadi ada sel-sel yang makan. Pasti udah dengar dong namanya natural killer cell. Itu juga innate immunity. Jadi imunitas yang didapat, imunitas yang diwariskan, ya, yang diturunkan, ya, innate immunity. Itu semua adalah caranya tubuh kita melawan. Virusnya masuk nih ke dalam tubuh kita, beredar dalam darah, atau di paru-paru masuk, atau di saluran cerna masuk. Maka datanglah semua rame-rame sel-sel pertahanan tubuh, makanin virusnya. Ya, sehingga kemudian virusnya bisa dieradikasi oleh tubuh. Oke? Ada lagi namanya acquired immunity, yaitu adalah imunitas tubuh untuk melawan sesuatu benda asing secara spesifik. Jadi kalau saya misalnya terinfeksi bakteri yang namanya TBC, tuberkulosis, kemudian tubuh kita membentuk anti terhadap tuberkulosis, maka si anti tuberkulosis ini nggak bisa dipakai buat anti COVID-19, nggak bisa. Si anti COVID-19 tidak bisa dipakai sebagai anti diare, nggak bisa. Beda-beda, ya. Semua beda-beda sesuai dengan ini sendiri, memang kehebatan dari masing-masing senyawa itu sendiri. Oke, nah si antibodi ini ya artinya sesuatu yang didapat. Kenapa didapat? Karena awalnya tadi dikenali oleh sel-sel yang sifatnya umum nih, natural killer cell. Jadi dia sel pembunuh, secara naluriah dia, secara alamiah dia pembunuh. Ya. Dia cuma tahu musuh bunuh. Ya. Sedangkan si antibodi lain, musuhnya siapa? Oh ini musuhnya, sorry ya, misalnya kita sebut negara apa gitu ya. Mungkin tetangga-tetangga kita lah ya, bangsa kayak
Timor Leste misalnya, Timor Leste, bambu runcing aja deh, gitu ya. Tetangga kita siapa? Australia. Waduh, nggak bisa pakai bambu runcing nih. Kita harus pakai apa? Peluru kendali mungkin ya. Kalau musuh kita siapa? Malaysia. Malaysia pakai apa ya? Senjata lain lagi. Singapura apa ya? Gitu ya. Jadi tergantung nih namanya antibody. Antibody itu ada beberapa macam dan itu dibuat merespon adanya antigen. Ya, antigen itu adalah virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, dibentuk antibody. Ya. Nah ini dia antibody. Jadi antibody ini spesifik, ya, spesifik sesuai dengan kebutuhan. Virus ini beda sedikit sih dengan bakteri ya, karena dia memang betul bukan makhluk hidup terbang-terbang ya, tapi dia harus masuk ke dalam sel untuk bisa membajak dan dia menguasai ya, sehingga kemudian nggak gampang nih antibodinya mengenal virus yang mana orang dia sembunyi di dalam tubuh manusia, dalam sel-sel tubuh ya, sehingga kemudian bukan cuma antibodi, ada macam-macam mekanisme yang lain untuk membunuh virus tentu saja ya. Tapi yang pasti si virus ini kemudian ada yang namanya escape mechanism. Dia pintar bisa melarikan diri, sembunyi di balik sel tubuh manusia. Akhirnya apa? Akhirnya badan kita frustrasi. Aduh, nggak ketemu nih virus, di mana nggak ketemu. Dibom-bom semua. Bom. Ya. Apalagi yang kita ngomong waktu COVID-19, namanya badai cytokines. Nah, itu yang terjadi. Badai cytokines itu bom nuklir kasih. Akhirnya rusak paru-parunya. Padahal yang nggak rusak siapa? Ya daya tahan tubuh sendiri. Dia yang ngerusak. Karena dia pengen bunuh virusnya, dia nggak ketemu, dia bomin aja semua. Ya, sehingga kemudian terjadilah badai cytokines dan orang kemudian menjadi sesak. Ya, syukur-syukur dia masih survive. Kalau enggak berarti dia goodbye. Ya, karena terjadi. Nah, itu cerita virus ya secara umum. Virus yang tadi susah dan paling sulit dilawan namanya virus HIV. Ya, karena apa dia susah dilawan? Karena yang diserang adalah sistem imun kita sendiri. Virus-virus yang lain sebenarnya secara mekanisme tubuh kita dia seharusnya bisa dibuang oleh tubuh kita. Ya, mekanisme tubuh kita akan menyaring virus-virus mana yang tidak berguna bagi tubuh dan langsung diseleksi dan di goodbye, buang. Ya. Nah, seleksi ini siapa nih yang bikin? Nah, itu dia. Seleksi ini yang bikin ini antara ada sel-sel yang namanya natural killer cell. Ya. Natural killer cell ini sangat pandai bisa membedakan mana yang self diri kita, yang non self orang lain. Orang lain dalam hal ini virus, bakteri dan sebagainya. Itu ya. Nah, Utsukushi ini salah satu yang diklaim bisa membantu. Kenapa dia bisa membantu ya? Karena dia itu meningkatkan daya tahan tubuh NK sel tersebut. Dengan NK sel itu ditingkatkan, tentu saja efektivitas artinya bagaimana kemampuan dari si NK sel untuk membunuh kuman penyakit jadi meningkat. Nah, karena kapasitasnya ditingkatkan oleh produk yang namanya Utsukushi ini. Ya. Nah, kemudian apalagi yang penting dari situ ada DNA, ya, DNA terapi. DNA terapi ini lagi oke, Anda bisa lihat isinya ya. Nah, yang penting-penting dulu deh, saya mau highlight. Saya itu probiotik FK23. Probiotik ini apa sih? Fungsinya apa sih? Probiotik ini bakteri. Bakteri yang tujuannya untuk melindungi sel-sel tubuh kita. Ya. Entah bagaimana proses mekanisme melindunginya saya nggak tahu. Tapi yang saya pernah dengar saya nggak pernah baca ya, bahwa sel-sel tubuh manusia memang dikelilingi bakteri-bakteri baik, gitu ya. Itu yang saya dengar. Nah, kita di sini dengan pola makan, polusi segala macam bisa nggak seimbang. Apa yang di dalam tubuh kita, perut kita, ya, sel-sel tubuh yang lain, ya, harusnya seimbang antara kebutuhan karbohidrat secara seluler mungkin dihitungnya dan kebutuhan dari dan apa yang dikonsumsi. Ya. Kalau seimbang sih bagus, ya. Nah, kalau nggak seimbang nih yang kemudian jadi jelek. Si probiotik juga gitu dan tujuannya dia adalah membantu melindungi sel-sel tubuh kita dengan dia yang makanin, katanya kayak gitu. Katanya loh, saya nggak pernah periksa beneran probiotik ya. Itu kuman-kuman yang baik. Dengan dia kemudian mengkonsumsi makanan-makanan luar,
kemudian menyisakan sarinya untuk dikonsumsi kita semua, gitu ya, di dalam tubuh kita. Ya, yang kita makan kan daun ya, kangkung mungkin apa gitu kan nggak kelihatan. Tapi kemudian masuk ke dalam tubuh kita, dikonsumsi oleh si probiotik, ya, sarinya kemudian diserap oleh tubuh kita. Katanya sih kayak gitu ya, probiotik itu kayak gitu kerjanya. Probiotik itu juga melindungi sel-sel tubuh kita. Probiotik apalagi sih, banyak banget ya. Termasuk kalau di dalam usus, dia membantu juga mencerna, sehingga kemudian makanan-makanan kita menjadi yang tadinya bentuknya biji-biji atau apa segala macam, beda ya. Ujung bawahnya keluarnya jadi kayak sosis ya. Dan udah nggak bisa kita bedain lagi apakah ini jagung, apakah ini sayur, atau ini cabai dan sebagainya. Itu karena digestive system kita. Dan itu bakteri yang membantu pembusukan dan sebagainya. Ya. Itu probiotik. Ada lagi DNA, sperma dari ikan salmon. Ya, DNA itu adalah asam inti dari sel-sel kita, ya, yang merupakan kode genetik untuk menciptakan Trevino yang baru. Kalau mau menciptakan Trevino yang baru, tinggal ambil aja sel, kemudian diekstrak DNA-nya, diperbanyak terus ya. Tapi nanti jadinya Trevinonya bulat-bulat, ya. Cuma bulat-bulat doang dengan DNA-nya DNA saya. Jadi bisa jadi kuping, jadi mata, hidung, beda lagi ceritanya. Ya, kenapa bisa kayak gitu? Jadi DNA ini merupakan satu bahan baku yang penting untuk meregenerasi diri. Ya. Kemudian ada lagi bahan aktif fukoidan dan gagame kombu. Ya, itu semua adalah bahan-bahan aktif juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Manfaatnya apa? Ada immune activating, ya, meningkatkan imunitas kita. Jadi dengan dia meningkat imunitasnya, si NK cell, natural killer cell, itu bagian dari sel-sel pertahanan tubuh ya yang tidak spesifik ya. Kemudian dia punya aktivitas apa? Efek anti tumor ya, menekankan apa namanya? Menekan efek samping ya dari obat-obatan dan sebagainya ya. Jadi banyak yang bisa dimanfaatkan ya dari si NK cell ini. Ya, NK cell yang kemudian jadi kompeten ya bisa melawan ya. Dan kalau dia kemudian kompeten untuk melawan, katanya bisa melawan hepatitis C, katanya bisa melawan infeksi atau kanker yang lain yang bisa terjadi. Ya, itu adalah si NK cell, dan NK cell itu diaktifkan oleh si usus. Ya. NK cell sendiri punya aktivitas sebagai anti tumor, ya. Kemudian mengaktifasi sistem imun kita, ya. Mengaktifasi sistem anti influenza, anti trombotik, ya. Trombotik ini pembuat trombus, ya. Trombus itu sumbatan, jadi pembekuan darah yang enggak normal terjadi, ya, kemudian menyumbat, ya. Nah, trombus itu yang kemudian coba dieradikasi, dihilangkan dengan produk usus ini, ya. Lalu ada aktivitas regenerasi jaringan, ada aktivitas lagi menghambat infeksi, dalam hal ini Helicobacter pylori yang bikin penyakit yang namanya GERD, ya, susah tumbuh dan sebagainya. Oke, itu manfaat kedua dari eksekusi, dan manfaat ketiga adalah menghambat proses penuaan. Kenapa nih? Karena ada antioksidan. Ya. Proses penuaan itu apa? Antara lain adalah daya ingat, ya, otak diperbaiki, ya. Kemudian meningkatkan ketahanan, ya. Kita mau olahraga, kita harus tahan, ya. Kemudian yang penting efek pada kulit. Nah, tadi di awal kalau masih ingat, ya, bahwa kulit adalah pertahanan fisik yang paling luar dari tubuh kita terhadap si kuman-kuman, termasuk virus-virus. Virus bisa nempel di sini, nempel tapi nggak ngapa-ngapain. Terus kita mandi bersih, ya. Makanya harus rajin mandi dan rajin cuci tangan misalnya. Virus nggak bisa ngapa-ngapain kalau cuma nempel begitu aja. Virus baru ngapa-ngapain setelah masuk di dalam sel. Jadi masuk dulu nih ke saluran nafas. Kemudian dapat sel-sel yang nganggur, lalu dia masuk. Kira-kira seperti itu kerjanya. Sehingga kenapa kita bilang, oh ya, kulit yang bagus menahan supaya tidak terjadi infeksi. Ya nggak? Benar nggak? Benar kan?
Lagi kalau kulitnya bagus, licin, mulus, wow, ya itu menahan banget produksi, tidak terjadi infeksi sama sekali ya. Soalnya kalau kulit kita licin, dikasih body lotion, kuman yang nempel aja langsung kepleset, langsung langsung pindah dia ke udara lagi. Ya nggak ada deh kuman yang bisa nempel. Nah itu yang terjadi dengan kulit yang baik. Jadi penting kita kejar kulit yang baik ini tentu saja dalam konteks yang lain juga, bukan cuma konteks kecantikan, tapi konteks kesehatan. Kalau kulitnya bagus, intak, ya, tidak ada pintu masuk buat infeksi. Nah, baru tuh gunanya kulit di situ, ya. Agingnya kulit di situ. Premature agingnya adalah dengan meningkatkan utilisasi gitu ya dari kulit ini untuk menahan apa namanya menahan infeksi. Nah, bener loh. Kalau nggak percaya, buka aja kulitnya, jangan diapa-apain. Nanti bisa infeksi, ya. Sakit tapi nggak usah diikutin. Nah, cara kerjanya apa nih? Kok bisa sih si usus-usus ini melindungi kita dengan virus-virus? Satu adalah probiotik, ya, yang melindungi. Kemudian ada kuman-kuman yang baik itu ya, FK23 itu. Dia melindungi, ya, melindungi sel-sel tubuh kita. Lalu ada fukoidan. Fukoidan itu adalah sebuah molekul besar, ya, merupakan gula, ya. Dan itu dia membentuk serat yang larut dalam air. Serat penting buat pencernaan kita. Lalu ada fukoidan juga yang penting, yang namanya gagamin kombu, mengandung zat bioaktif yang mengaktifkan sistem imun. Jadi ada juga nih yang kayak gitu-gitu ya, fukoidan ini yang membantu meningkatkan apa namanya kemampuan untuk tetap sehat. Lalu ada gagome ini salah satu dari ininya, gagame ini IgA-nya katanya, IgA itu juga antibodi terhadap alergi, ya, dan itu dari kebaikan. Lalu ada cara kerja yang ketiga, kandungan DNA. Kandungan DNA itu materi genetik ya untuk menjelaskan, oh ini loh si Trevino kayak gini nih kode genetiknya. Si mama saya kayak gini kode genetiknya, ya. Nah itu DNA ini yang menentukan, ya. Tapi DNA itu meskipun dibilang oh ya di dalam produk ini ada DNA, tidak bisa diserap utuh, ya. Dia harus dikecil-kecilin sendiri, ya. Dengan dia dikecil-kecilin kayak gitu dia bisa diserap, kemudian setelah diserap dalam tubuh dibentuk lagi jadi DNA yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kira-kira kayak gitu ya, meskipun kita nggak bisa bilang persis seperti itu karena kita nggak ikut trace perjalanannya dia seperti apa, tapi ya pasti bentuknya mirip-mirip, ya. Nah, cara kerja lain dari si apa namanya si DNA ini karena dia membantu regenerasi sehingga dia tidak makin tua. Sel-sel yang terbantukan itu semua akan meremajakan diri, ya. Tua nggak jadi pikun misalnya, kalau hitam jadi putih sih enggak ya, tapi misalnya apa ya, ininya bagus aja sih ya, jadi daya ininya bagus aja. Daya regenerasinya ya karena ada bahan-bahan dasarnya cukup. Kalau regenerasi bagus, ya kemudian juga fungsinya berjalan baik, sebenarnya suplai oksigen segala macam juga bagus, ya. Nah ini pernah dicoba dengan manusia menggunakan krim DNA. Ya, krim DNA ini isinya ada asam hyaluronat. Apa sih itu? Itu benda senyawa molekul gede tinggi yang tugasnya juga membantu untuk mengatasi kalau ada bagian kulit yang bocor misalnya. Ya. Nah itu dia tugasnya itu. Asam hyaluronat juga punya tugas untuk meningkatkan keasaman, ya, keasaman, meningkatkan kelembaban, ya, itu mencegah supaya nggak terlalu kering dan itu sudah dites, ya. Juga makin elastis jadinya, jadi makin kinclong, ya, makin kinclong. Jadi penting loh kita perhatiin kulit kita, jangan sampai kulit kita ini menjadi pintu masuk untuk infeksi-infeksi, ya. Termasuk kulitnya bukan cuma kulit yang kelihatan di dalam liang hidungnya juga ada kulit, ya. Kulit jaringannya mirip dengan jaringan di luar dan dijaga supaya tidak masuk kuman-kuman lewat jaringan kulit kita. Oke, nah kalau kita kombinasi dengan SOP 100 plus atau sekarang ditambah lagi dengan muatan vegan peptide dan fruit flow sardine peptide,
maka kita akan melihat fungsi dari subarasi. Subarasi ini ternyata punya kemampuan yang tinggi dalam mengatasi atau membantu regenerasi sel kita. Ya. Membantu juga tensi supaya bagus, ya. Membantu juga pembuluh darah supaya menghasilkan pembuluh darah yang sehat, ya, tidak ada numpuk-numpuk lemak dan sebagainya, dan suplai menuju ke wilayah tersebut lebih baik lagi. Itu adalah fungsi dari si SOP subarasi. Ya. Nah, kira-kira sih pesannya seperti itu ya. Kita coba mencegah ya dengan menggunakan subarasi ya. Subarasi juga mempunyai fungsi adalah regenerasi sel. Jadi sel-sel yang rusak ya. Kalau kita mengalami radang, ada infeksi virus masuk, ada yang radang, ada yang rusak. Nah, itu regenerasi. Gunakanlah si apa namanya subarasi ini ya. Meningkatkan sirkulasi pembuluh darah, benar itu ya. Jadi yang tersumbat-tersumbat mulai betul-betul kecil udah mulai dikeluarkan. Dengan demikian tensinya bisa turun, bisa terkontrol ya. Nah, kemudian apalagi dia bisa mencegah penyumbatan dari bukan pembuluh darah yang nyumbat sih, tapi di dalam pembuluh darah itu ada komponen-komponen darah, dan komponen darah itu bisa secara apa ya, otomatis lah, nggak otomatis juga, tapi mungkin ada perang di dalamnya, kemudian dilawan sehingga kemudian terjadi pembentukan gumpalan-gumpalan dari pembuluh darah. Itu adalah si preventing blood clotting tadi ya, dari fungsi subarasi. Nah, kalau kita punya pembuluh darah bagus, kemudian lancar peredaran darahnya, tentu supply dari darah, makanan, nutrisi, oksigen, termasuk sel-sel yang penting untuk pertahanan tubuh, lancar. Sehingga orang-orang bisa sehat. Jadi kalau tadi di awal ditanya, sudah siap belum kita menghadapi bermacam-macam virus? Kita bisa lihat dari dua hal, yaitu kesiapan secara lingkungan fisik maupun secara lingkungan yang spesifik, lingkungan apa namanya, di dalam tubuh kita ya. Yang secara umum kulit ya, kulit tadi sudah dibahas dengan SOP, dengan subarasi kulit kita bisa apa ya. Tapi yang secara spesifik di dalam sel, maka kita memperkuatnya melalui apa namanya, usukusi ini ya, melalui usukusi ini untuk meningkatkan kemampuan dari sel-sel imun kita. Memang perlu dicatat di sini beda-beda hasilnya ya, nggak semua akan sama ya, tergantung respon dari tubuh kita. Kita bisa aja bilang, oh ya kita mau begini supaya kuat, nggak sakit-sakit ya, kita mau minum 4 saset, 5 saset, 6 saset, ya silakan, nggak ada yang ngelarang juga. Tapi apakah kemudian jadi efektif? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Jadi kalau kita mau membuat sesuatu juga, tubuh kita tuh nggak bisa diuber-uber. Oh, dengan kita pikir, oh ya kita makan 6 saset maka akan lebih cepat sehat. Nggak juga. Jadi itu semua tergantung dari bagaimana approach kita ya, bagaimana kita bisa mempertahankan supaya kita tetap sehat ya, baik untuk mencegah risiko penyakit secara umum maupun risiko infeksi secara spesifik tadi ya, lewat sel yang namanya antibodi. Saya kira itu mungkin kalau bisa kita masuk aja ke tanya jawab barangkali ya, karena udah cukup banyak informasi, takutnya nanti kebanyakan malah nggak keinget ya. Silakan saya kembalikan ke Pak Moderator. Ada yang bertanya? Yang mana yang harus dikonsumsi untuk penderita DBD?
Kalau saya akan menganjurkan ya segini ya sebentar. Pertama pemikiran kita harus sama dulu bahwa eh, produk baik Utsu maupun Subbarasi bukan obat. Ya, itu adalah untuk mencegah, ya, untuk lebih memperkuat. Sebenarnya bukan obat. Ya, jadi dia tidak punya efek sama seperti obat. Satu itu yang kita believe bersama. Yang kedua, karena dia bukan obat, dia untuk kemudian punya efek penyembuhan. Sebenarnya bukan karena penyembuhan pengaruh dari obatnya, tetapi karena pengaruh dari sel-selnya membaik. Sel-selnya membaik. Sel-selnya makin bagus, makin banyak, makin sehat, makin baik. Itu dia yang menyebabkan kok ada efek penyembuh. Nah, sekarang dengan konteks DBD, perlunya buat apa sih? Gitu ya. Nah, perlunya buat apa? Kalau saya sendiri akan mengusulkan satu sebagai antioksidan. Karena banyak antioksidan di dalam kedua produk. Yang kedua, si virus ini apa ya? eh, kan dia sebenarnya ngerusak ya, bahkan membuat perdarahan ya. Sehingga kemudian kita perlu meregenerasi dong, jangan sampai darahnya kurang ya. Tapi itu juga nggak cepet ya, produksi meregenerasi sel darah ya panjang ya. Tapi tetap kita mempersiapkan sehingga kita membutuhkan juga Subbarasi ya, yang di dalamnya ada fungsi SOP untuk meningkatkan regenerasi sel ya. Oke. Nah, berikutnya nih pertanyaan apa lagi nih? Saya punya GERD, produk apa yang dipakai? Ya, ini sekali lagi untuk bukan penyembuhan ya. Ini adalah tambahan suplemen gitu ya. Jadi kalau kita sakit GERD, suplementasi dengan ini, usukusi misalnya, lebih banyak mungkin nanti kita akan lihat efek antiinflamasi ya, anti radangnya, ya, dan antioksidannya. Ya. Tapi ini bukan obat loh. Nah, jadi kenapa bisa GERD segala macam? Harusnya sih dicari, dan kebanyakan GERD itu juga dipengaruhi oleh stres ya. Jadi kalau Anda bergabung di sini, Anda mengembangkan jaringan, stresnya hilang dong karena uang masuk ya. Sehingga kemudian kita akan lebih siap menghadapi masa depan kita ya. Oke. Jika sudah pasang ring jantung, apakah masih bisa minum Subbarasi? Bisa ya. Produk mana yang cocok untuk ambeien? Cocoknya apa nih maksudnya? Kalau ambeiannya sembuh, nggak ada. Ya, ambeien itu adalah kerusakan kelainan pembuluh darah, sehingga operasinya juga harus dipotong, dioperasi. Ya. Penyelesaiannya dioperasi. Ambeien jarang tuh yang penyelesaiannya juga penyakit dalam gitu ya. Nggak pernah dengar juga sih. Ya, jadi nggak ada produk. Sekali lagi gini ya, ambeien ini kenapa nih disebut produk untuk ambeien? Apa sih yang dicari? Kalau sebagai pengobatan nggak bisa, karena pengobatan itu harus operasi ya. Kemudian kalau mau apa manfaat dari produk ini terhadap ambeien yang kita derita, terutama fungsi sebagai antioksidan ya. Dan itu bisa memelihara seseorang sebelum operasi. Seperti apa sih dia, kemudian fungsinya bagaimana, dipelihara dengan menggunakan produk-produk ini. Jadi istilahnya kalau kita dioperasi itu kan pasti akan terbuka. Dengan ruangan terbuka itu ada stres oksidatif. Nah, antioksidan ini yang membantu untuk mengurangi. Ya. Oke. Apa lagi nih? Ambeien tadi udah ambeien. Ginjal. Ginjal kalau cuci darah apa sih? Menurut saya juga perlu dua-duanya ya, baik Utsu maupun Subbarasi. Ya. Membantu untuk mengontrol tekanan darah. Kemudian untuk pasien operasi mau mengeluarkan cairan ke kepala akibat sinus yang meradang. Jadi operasi ya persiapan operasi dengan antioksidan. Kenapa? Karena radang itu membentuk apa namanya reaksi stres oksidatif ya. Ada bagian tubuh yang dibuka membentuk stres oksidatif ya. Itu diselesaikan dengan cara ya dikasih lah ya mengurangi dengan antioksidan mengurangi stres oksidatif. Kira-kira seperti itu. Kemudian persendian pengapuran ya.
Ini juga sekali lagi ini bukan obat ya. Jadi apa yang mau dicapai itu? Misalnya mengurangi nyeri, bisa, tapi artinya dengan perbaikan jaringan, ya bukan dengan obat seperti konstan apa sebagainya. Itu lain. Itu benar-benar memblok ya, obat itu memblok supaya tidak terjadi aliran apa namanya, aliran untuk menyatakan oh ini lagi sakit dan segala macam. Ya, itu bukan obat ya. Jadi sekali lagi ini bukan obat, tapi dia kenapa nih kita kasih pada persendian atau saraf kejepit ya. Sekali lagi karena antioksidan, sifat antioksidan itu. Ya, karena pada saat peradangan, saraf kejepit dan sebagainya, itu akan timbul suatu reaksi ya, peradangan, dan stres itu ujungnya stres oksidatif ya, makin makin ribet nanti, makin tua kita ya. Itu gunanya si ini sudah sebagainya. Oke, ambeien tadi sudah, ambeien harus dioperasi ya. Ada lagi mungkin Mas Angga ada di sini, Pak Moderator. Apakah Pak Moderator ada di dalam loop? Kalau baru operasi melahirkan anak, perasaannya sakit terus apa bisa konsumsi? Sekali lagi ini bukan obat tidak menghilangkan nyeri. Ya. Kalau mau disebut menghilangkan nyeri adalah karena perbaikan jaringan. Ya, perbaikan jaringan, dan itu bisa dicapai karena dengan pemberian usi atau SOP itu jaringan bisa membaik. Tapi berapa hari ya? Jangan bilang setelah minum akan sembuh. Sekali lagi itu bukan obat mengurangi nyeri. Ya. Jadi itu adalah hanya untuk pegangan buat kita ya. Kalau pengen ya dari luar, oh kayak gini loh. Oke. Nah, itu peradangan-peradangan itu yang di ini. Jadi bukan untuk mengurangi nyeri ya, sekali lagi enggak. Tapi memang kalau kita lihat nyeri, kenapa sih bisa nyeri? Karena ada jaringan yang rusak. Dengan diregenerasi, jaringannya bisa balik dan nyerinya hilang. Tapi hitungannya hari ya, bukan hitungannya menit. Sekarang kita sakit gigi minum konstan hilang. Ya, tapi kalau sekarang Anda sakit gigi, Anda minum AFC, yang nggak hilang. Yang kadang bukan obat mengurangi nyeri. Ya, oke. Untuk autoimun ini sebenarnya juga bukan bahasan sekarang nih autoimun ya. Nanti ya barangkali kalau ada waktu yang lain. Silakan yang lain barangkali yang lebih sesuai dengan topik hari ini. Bapak Adi Dwi Payana. Silakan Pak, di unmute saja langsung. Pak Adi silakan di unmute. Nggak bisa ya? Malam, Dok. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih, Dok. Ya, tadi sih sudah di chat, ya dokter bilang bukan saat ini pembahasannya, ya tidak masalah. Cuman kalau yang berkaitan dengan hari ini, saya cuman mau nanya tentang eh, apa namanya, penanggulangan cacar monyet sama virus COVID yang sudah tervaksin tetapi masih mengalami apa namanya, masih positif, sedangkan vaksinnya sudah 3 kali. Itu pengaruhnya apa, Dok, kira-kira? Oke, terima kasih Pak. Jadi secara teori kalau kita berikan materi-materi yang mirip virus, kemudian akan timbul antibodi. Ya. Secara teori. Nah, antibodi itu apa sih? Antibodi itu kan protein. Protein yang dibentuk oleh sel-sel pertahanan tubuh. Jadi tetap ada proses di situ. Kenapa nggak terbentuk tuh antibodinya? Ya, sehingga orang ini sakit gitu ya. Bisa macam-macam. Misalnya orang ini kurang gizi. Kurang gizi, nggak punya cukup banyak protein, nggak punya cukup banyak energi, nggak terbentuk antibodinya. Salah satu ya. Kurang gizi, enggak mau gemuk gitu. Oh, berarti kurang gizi yang mikro barangkali. Nggak punya vitamin D misalnya. Itu juga salah satu, kekurangan ya, karena kita nggak pernah cek, jadi kita nggak tahu persis. Nah,
Jadi itu kira-kira penyebabnya. Sehingga kemudian kalau dia tidak merespon vaksinasi, mungkin sekali ya, karena tidak terbentuk antibodi sehingga dia sakit. Ya. Gimana Pak? Kira-kira cukup? Oke dok, terima kasih dok. Selamat sore. Si Ada lagi? Langsung aja kalau nggak dibuka mikrofonnya. Pak Adi saya turunin ya ininya. Tangannya. Oke, ada lagi. Maaf nih saya mesti matiin ini soalnya sinyal-sinyalnya ala kadarnya nih. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Maaf nih kalau saya nggak bisa lihat videonya nih, soalnya mati-mati juga nih. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ini belum ada pertanyaan. Sore, dokter. Halo, dokter. Selamat sore. Halo, Dok. Halo. Ya, halo Bu. Selamat sore, Pak. Ya. Dokter Pakasi, ini saya Ibu Ani. Mama saya namanya Ibu Ani. Ya. Yes, Bu. Itu dia kan saya baru periksa 29 Juli langsung foto infeksi parunya. Nah, saya dianjurkan Dokter Budi melalui ada satu leader ya. Itu pagi 2 UTSU, malam 1 SOP. Itu sampai kapan nih? Karena saya baru bulan depan ini awal bulan saya mau cross check kembali untuk kontrol dia punya paru. Karena menurut dokter dari hasil dia punya lab itu infeksi paru tapi menuju nodul, istilah kedokteran, istilah bagian radiologi itu katanya udah menuju ke tumor. Gitu loh, Dok. So, bagaimana ini mengenai kelanjutan untuk menggunakan SOP dan UTSU-nya, Dok?
Sebenarnya kembali kepada fungsinya dulu ya Bu ya. Jadi kita jangan kita tahu bahwa ini produk bagus dengan fungsinya sebagai apa dulu ya. Sekali lagi kita tidak bermain di terapi nih. Jangan Iya, sampai nanti iya, salah dalam penyampaian gitu ya. iya. Gitu. Jadi Kita dengan sok konsep mengerti semua ini untuk perbaikan dia punya regenerasi sel. Tapi perlu saya betul. sampaikan memang ada perubahan. Ada perubahan Ya. batuknya ibu saya ini umurnya 90 tahun. Oh, Batuknya sebelum menggunakan Utsu dan SOP Subarasi tersebut ini luar biasa, serem bunyinya. Tapi oh, saya juga akhirnya pakai obat dokter, tapi saya ada jeda karena saya punya dokter paru senior, udah pensiun dari Rumah Sakit Persahabatan. Saya kirim semua fotonya dan dia bilang, saya tidak mau katakan dulu saya pakai ini karena dia orang MLM lain. Jadi saya katakan ini gini-gini. Oke, saya minta obat dia punya untuk uap karena ini saya diminta resep. Saya bawa orang tua ini nggak mudah ya. Umur 90 saya mesti gendong naik ke mobil. So dokter bilang nggak usah. Saya kasih suruh orang ambil resepnya. Jadi obat uapnya cukup mahal juga ya. Karena 3 tahun yang lalu karena ada COVID saya tidak berkontrol ibu saya. Saya udah dipesan dokter penyakit dalam, tolong dalam 1 minggu 2-3 kali kasih itu furosemide 4 mg. Lupa, selama 2 tahun tidak pernah. Sampai baru Juli 2022 ini saya kontrol ke Persahabatan. Aduh, kaget saya. Sampai saya bilang, udah saya pakai Utsu deh. Karena saya kebetulan banyak teman juga untuk cari informasi mengenai SOP Subarasi dan Utsu. Dan kebetulan adik sepupu saya dari Amerika langsung kirim. Dia kirim, kasih ini sama mami. This is your mom, sangat membutuhkan ini. Utsu pagi 2, SOP 1 malam. Saya lihat, lendirnya 1 piring keluar. 1 piring kayak muntah, tapi semuanya lendir. Tapi saya puji Tuhan dan saya terima kasih. Karena saya percaya ada pertolongan lah, entah itu melalui Utsu. Dia bukan obat, dia makanan. Makanan sehat, so dengan trust kita punya faith kita lakukan. Ini Pak Kasih kayaknya Manado ya. Iya, boleh. Mau balongan jadi boleh. so boleh kita kasih tahu tapi memang puji Tuhan. So SOP dengan Utsumar very expensive. Oktober kata so mau naik 18 tuang lah jo, ampun. Tapi mami kasih yang pensiunan. Tapi masih dapat beli. Bulan depan harus konsumsi lagi, beli lagi. Jadi 3,4 sekian ya, bulan depan September. Nah ini apa nih saran dok? Bagaimana saran? Karena saya akan periksa, jadi 20 hari sudah saya menggunakan Utsu pagi 2, SOP 1. Belum hari ke-10 itu udah ada kelihatan perubahan. Nafasnya, cuman masih 1-2 kita dengar ada seperti, my mom tidak ada asma ya. Tidak ada, dia masih babunyi sedikit. Jadi kadang saya kasih furosemide itu pesan dari dokter penyakit dalam 3 tahun lalu. Tolong 1 minggu 2 kali. Karena dia keluar lewat kencing, banyak kencingnya. Kasih minum banyak makan kencing. buah. Iya Pak? Halo? Iya, jadi banyak kencing itu. Iya, tapi tidak boleh tiap hari. Nah, kita kasih buah, ya, pokoknya yang mengandung air harus ada minum ya, Ibu. Iya. Jadi selama 2 tahun ini memang saya karena tapi ada di New York kena COVID, puji Tuhan 2 bulan ICU New York. Ya itulah pertolongan Tuhan semuanya bisa pulih. Pertama COVID tahun 20 apa 21 ya. Nah di situ stres ke situ, jadi nggak ada kepikiran ini mami harus kontrol, mana mau keluar bawa-bawa ke rumah sakit, tempat penyakit, tempat virus. Jadi di rumah, jadi apa nih? Saya minta pendapat lanjutan dari dokter nih untuk. Kalau ada pengaruh lanjut Jo. Kenapa enggak ini? Iya. Maksudnya dia punya karena dokter Yudi mau mengirim kepada salah satu tapi leader, dia bilang 2 pagi. Nah ini bisa dirubah apa gimana nih dok? Satu-satu aja. Satu-satu tergantung juga kantong.
Boleh. Karena kan ini makanan, dia kan bukan Iya, obat. Jadi kalau iya. kita Jadi mau atur DP ini boleh. boleh Boleh. Jodang. Satu Boleh, pagi, satu boleh. malam SOP Kang. Iya, boleh, boleh. Ada luka di kaki. Kita kasih lihat ini video bantah. Diabetes. Atau enggak ini? Diabetes, bukan? Tunggu. Kasih nyala lampu deh. Ah, ini dok. Ada kelihatan tuh muka? Belum dapat. Gimana? Oh, belum dapat. Oh, nggak ini kelihatan. dia. Kenapa? Oh, ini Oma so ada. Oma. Kelihatan, udah kelihatan Bu Ani. Aduh, Wah, mantap. Dogi bagong nggak kedengeran. Ya. Ini Oma tampak segar ini. Ya, dapat lihat 90 bagus. Ini. tahun. Waduh, hebat sekali. Ini. Bagus. Ini saya mau kasih lihat ini luka nih. Ini dia punya luka di kaki. Ini lukanya ya, tak sontong tongkat sedikit luka. Ini kering dan jadi bagus. Saya bilang, aduh, saya bicara juga sama teman. Ini dia punya, ini tipis kulitnya ya. Jadi ini luar biasa nih, Usudeng SOP. Memang dia memperbaiki ya. Ini berarti DP sel kulit di sini ada rusak. Ini mendingan ini dok, lumayan. Gitu kan sudah bagus. Ini dokter bagus, Mami. 90 aduh, Mami, tahun. Tapi belum tenang di dokter paru 70 dia bilang, aduh ini Oma bisa 100. Oma dapat lihat? Ini dokter Pakasi. Ada lihat, Oma dia kasih yang pakai. Ada lihat Mami? Oma dapat lihat? Iya. Iya. Dia punya suara audionya ini kecil dok tuang kali. Kecil itu suara dok. Waduh, ada yang betul ya? Tapi iya dengar tapi jauh suaranya jauh. Bagus, sehat. Jadi Oma. kita lanjut tapi maksudnya kita kurangi DP saset Kang. Satu-satu boleh Jo? Boleh. Enggak apa-apa. Karena saya sudah pakai beli 2 ya. Dari Amerika 1, terus dari kita beli awal Agustus sama ini sudah ada. Jadi 2 paket sebenarnya nih penggunaan. Tapi ini lebih bagus lagi kalau ibu kemakan jaringan. Kalau kemakan jaringan, gitu? Bisa pertahankan dia punya jumlah toh. Ya. Karena kan nanti dia punya ini apa? Bonus toh bisa bantu untuk beli. Mar dokter, itu istilah dok nodul memang ada bayangan kepada menuju tumor ya. Bagaimana? Istilah daripada radiologi itu nodul. Itu saya nanya spesialis paru yang senior persalatan. Dia bilang ibu itu nodul, itu istilah di mana itu ada bayangan. Ada bayangan ke tumor. Oke. Ya itu yang mesti dicari tahu tuh memang. Nah ini makanya next ini saya mau kontrol dia punya ini toraks mau difoto lagi karena sudah penggunaan pengen tahu. Karena kita harus balik. Habis obat saya disuruh balik. Enggak, saya pakai UCU aja. Aduh bawa orang tua ini minta ampun. Kita mesti naikin di mobil. Mami mesti ditopang. Ya, sudah tua repot juga ya. Tapi Bu, sebelumnya Bu, saya mau nanya dikit Bu. Ini untuk ibunya yang sudah umur 90 tahun ini ya, ini mamanya ya Bu ya? Iya. Sejauh ini tapi cocok ya Bu ya? Maksudnya Ibu udah kasih mamanya konsumsi berapa lama Bu kalau boleh tahu? Mulai tanggal 6 Agustus. Penggunaan pagi 2 UTSU, malam 1 SOP. Jadi nanti hari kedua sudah hari ke-20 ya. Saya menggunakan. Jadi ya maksudnya memang luar biasa ya, saya akui ya. Jojo. Diam. Berisik. Jadi memang ini penggunaannya ini makanan sehat namanya UTSU dengan SOP Subarasi ini luar biasa. Udah saya akui. Saya akui karena ibu saya batuknya luar biasa loh, infeksi baru. Mantap. Itu ini hari bisa ke-5 jadi belum sampai hari ke-10.
Bisa jadi contoh soalnya Bu, Kenapa? bagus banget. Bisa jadi contoh buat teman-teman semuanya, maksudnya ini cocok kan? Maksudnya karena ini kan kita sifatnya seperti yang udah Sangat sering cocok. Luar enggak. biasa. Makanya jadi Luar biasa, jujur. Jujur. Ini cuman orang nanti udah sepuh banget. ada bulan depan ada naik harga ya, bisa lah Bu kalau misalkan dijalanin juga bisnisnya dapat gratis kan siapa tahu. Oh iya, habis. Semangat Soalnya jarinya. saya di rumah, saya urus sendiri ya. Saya punya ibu ini ya Pak. Yes. Jadi ya saya punya asisten datang pagi pulang sore. Jadi bisa bayangin ya. Oh, Dia tidur tuh mau balik oke. badan aja saya mesti bantu. Hmm. 24 hour. Oh my God. Tapi ya sudahlah, anggap aja itu ibadah, kita melayani bagaimana waktu dia masih mengandung kita Oke. ya. Kita urus Yes. dia waktu hari tua juga. Gak apa-apa, Hari kita Bu. juga semua pasti tua ya. Mantap. Iya. Terima kasih untuk Terima kasih pertanyaan. Bu. Jadi saya akan Ini manggil terus ya. terima kasih juga saya Bu, khusus buat Bu Ani. Terima kasih. Iya. Saya dengar Itu hari nama ini ibu dan saya. lihat Bu ya. Iya. Wah, Baik. terkenal Bu jadi Terima artis. kasih loh. Terima kasih. Makasih ya Dokter Pakasi. Iya. Tuhan berkati ya. Semoga sehat Walalangi selalu. nafsape namanya mandi juga. kesiang walalangi kesiang. Mar lahir besar di Makassar. Ini oma pensiunan agraria. Oh, kalau kita anak daerah khusus ibu kota. Iya, maksudnya kita di Jakarta juga, di Bintaro. Tapi dia dari lahir besar di Makassar, dia pensiunan 38 tahun, dia mengabdi di Kalau kita di agraria. Manado Sekarang cuma kan stempel, cuma di Manado kartu. Iya, betul. Oke, mungkin lanjut ada pertanyaan dari yang lain member. Iya. Saya terima kasih ya, sukses untuk kita semua ya. Juga Terima Dokter kasih Pakasi Bu. ya. Terima kasih. Selamat sore. Masih bisa sharing nggak ya Pak Dokter Pakasi? Silakan. Aku Ibu Yeni Lao dari Manado juga. Oh, Aku juga Ibu Yeni Lao dari Manado juga Pak. Tapi aku juga ada kanker paru-paru Dokter Pakasi. Tahun 2017 kita dioperasi, diangkat 1/3 dari paru-paru. Nah, tahun 2018 kita dapat lagi ada nodul dua titik baru yang timbul gitu. Nah, itu tahun 20 baru saya kenal Utsukushi dengan Subarasi ya, dokter ya. Nah, saya waktu itu karena pandemi nggak periksa, jadi 1,5 tahun aku tidak periksa paru-parunya. Nah, Oktober 21 aku bisa periksa, check up. Nah, ternyata itu 2 nodul itu naik sampai 5 kali, dokter. Naik 5 kali besarnya, sehingga dokter paru-paru bilang, ya terpaksa aku harus minum obat kemo, tablet. Nah, itu Oktober aku dibilang mesti minum obat kemo. Aku tidak langsung minum karena saya tahu side effect-nya kurang enak ya, dokter ya. Nah, karena saya kenal Utsukushi dengan Subarasi, aku justru perbanyak. Jadi aku minum Utsukushi 2, Subarasi 2. Utsukushi 2, Subarasi 2. Nah, itu Oktober dibikin, Januari 22 baru aku mulai minum kemo, dokter. Nah, sudah 3 bulan minum Utsukushi dengan ini, Januari akhir bikin PET scan. Nah, dalam 3 bulan itu aku punya nodul yang naik 5 kali itu hilang, dokter. Bersih. Nah, aku juga pikir mungkin itu karena Utsukushi dengan Subarasi itu yang memang luar biasa, Utsukushi sama Subarasi. Benar. Jadi aku minum akhirnya jadi 4/2, dok. Ya toh. Nah, itu bersih sama sekali dan cuman yang saya pikirkan, saya sudah keburu minum kemo. Aku nggak boleh berhenti dengan itu kemo karena sudah minum ya, dokter. Makasih. Ya. Menurut saya sih terus juga ya, kita gabung saja ya, antara itu karena sudah mulai juga. Jadi jangan sampai karena kan kalau saya tidak ikut dengan dari awal Ibu kasusnya seperti apa, artinya saya tidak ikut periksa.
Jadi saya Ya, tidak bisa berhak bilang, oh mesti stop, jangan. Jadi Ya. lebih baik, kalau saya punya saran, karena saya tidak ikut periksa, saya tidak tahu persis kondisinya, Ibu jalani juga yang kemo, Ibu tambah lagi dengan pemberian SOP ini. ya. Nah itu sekarang pada saat sekarang saya minum tiga utsu dengan 2 subarasi. Itu tetap saya pertahankan begitu, Dok? Kalau sudah berbaikan, Ibu mau menurunkan, tidak masalah. Jumlahnya boleh Ibu atur lagi. Boleh dikurangi nggak? Nggak Boleh, bisa, boleh. nggak usah. Boleh, kalau mau dikurangi boleh. Karena kan sudah ada perbaikan, toh. Sudah ada kelihatan Ya, ya. hasilnya. Ya. Oh, tapi cuman kemo saya mesti teruskan aja ya, Dok? Ya, Nanti kalau barangkali aku bisa kasih ini kalau nanti saya minta nanti nomor telepon dari AFC untuk bisa jelaskan sama Pak Dokter Pakasi. boleh Bu, tapi tetap yang Ya. harus menyetop itu mesti dokter yang menangani. Yang ya menangani saya ya. Sampai Saya sekarang cuma dia bilang kasih nggak boleh second sih. opinion saja, boleh. Ya, ya. Oke, Dok. Terima kasih banyak ya, Dok. Thank you, Bu. Terima kasih. Ya, Pak Angga. Thank you. Oke. Selamat Gila. sore, dokter. Boleh tahu itu umur berapa Ibu yang tadi? Maaf. Ibu yang dari Manado umur berapa? Halo. Dijawab di chat, Bu. Soalnya kayaknya udah di mute ya, Bu. Nggak apa-apa, iya. dijawab di chat aja, kayak masih ada. Ada. Saya 83 tahun saya sekarang. 83, Wah, Mami 83. 90. Iya. Dan saya sebetulnya cancer survivor dari serviks, payudara sama terakhir paru-paru. Nah, kedua kali waktu saya sudah di AFC baru dapat keempat kali paru-paru. Jadi saya sudah nggak mau operasi lagi. Saya minum itu Utsukushi sama Suba. Iya, terima Nah, itu kasih. yang Terima kasih. ya. Saya 83 tahun begitu. Iya, Tuhan berkati ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Memang Pakai terus. Suba dengan Utsu bagus banget itu dia. Saya juga Betul. bersaksi juga sama yang lain-lain dan saya juga Betul. sudah banyak menolong. Tapi kalau orang yang sakit. Ibu kalau bisa nggak usah pakai itu namanya ini. Bukan saya dokter, tapi saya banyak ikut Zoom. Nggak usah pakai itu obat. Obat kemo Nanti lupakan kita saya mau makan tanya. utsu. Nanti Jangan saya dong, tanya Bu. Saya tidak saya kasih Dokter obat. Pakasi dulu nanti. Saya makan utsu sama SOP. Lupakan Iya. itu. Dia meringankan, tidak menyembuhkan. Kalau utsu sudah terbukti. Oke. Jangan, Bu, Dia nggak usah kalau pakai dari itu obat untuk itu apa itu? Yang untuk dibilang apa itu? Nggak usah. semangatnya Pakai sangat iman terbakar. dengan utsu. Saya Oke, member. makasih saya ya, member. sorry. Saya Oke. member dari AFC. Thank Saya you. member. Bless you all. Bless you all. Mantap, Bu. Terima kasih. Selamat sore, Dokter Trevino. Maaf, boleh saya tanya? Ya, Halo. silakan. Maaf. Tadi siapa ya yang pasti bisa ya? Sebentar. Ada yang ke-mute ya. Iya. Siapa? Kemute kayaknya. Satu pertanyaan boleh. Boleh, ini pertanyaan terakhir ya. Ya, Ya. Maaf, Dok, saya bertanya. silakan. Bu. Pembuluh darah mata saya kan minusnya tinggi, sama ada silinder. Ya. Jadi waktu tanggal 14 Mei, pembuluh darah mata saya yang sebelah kanan pecah. Aduh, ini error kayaknya. Sebentar. Sorry. Sebentar, sorry, Bu. Error nih. Saya nggak pencet. Sebentar, Bu, maaf. Silakan diinin lagi, Bu. Udah bisa. Silakan yang tadi tanya Bu Jenny ya. Saya sudah tadi. Yes. Oh, udah ya. Kenapa ada yang mau bertanya? Iya. Sorry, saya salah. Tadi siapa ya berarti ya? Bisa tolong chat, Bu, yang tadi mau tanya. Sorry ya, Bu Jenny. Iya, Pak Angga. Yang tadi mau tanya, Bu, biar saya set.
Halo, Ibu. Kalau nggak lewat Catherine aja ntar di setting lagi ya. Iya, tadi siapa ya dok terakhir itu untuk sekalian Aduh, closing? saya juga nggak sempat lihat tuh namanya. Saya juga lupa namanya tadi siapa. Bu, sorry yang tadi bisa di chat Bu ke saya juga boleh. Sieni. Oke. Ibu Sieni ya, Sieni. Yes. Sieniu, yes. Ini dia. Silakan Bu, udah bisa Bu. Sore dok, ini Ya. pembuluh darah mata saya kan pecah, minus saya tinggi. Jadi waktu tanggal 18 mata saya dioperasi. Sekalian kan ada katarak kata dokter. Jadi setelah operasi, setelah beberapa minggu hasilnya lumayan bagus. Waktu itu kata dokter hati-hati pembuluh darah matanya pecah lagi. Jadi waktu bulan Juli saya lihat itu penglihatan sudah lain-lain, ngelihatnya tinggi dan tulisan bengkok-bengkok, semakin lama semakin nggak jelas. Akhirnya dokter panggil saya ke Jakarta diperiksa lagi, ternyata pembuluh darah mata saya pecah lagi. Jadi disuntik dok, tanggal 4 Agustus. Waktu disuntik, sebelum disuntik kata dokter jangan minum obat ini pengencer darah. Jadi SOP Subarasi saya hentikan. Waktu itu saya minum SOP 100. Karena Subarasi kan ada ininya untuk pembekuan darah ya dokter. Ya. Jadi kalau seandainya SOP 100 tidak ada lagi, gimana dengan SOP Subarasi dok? Bagaimana cara minumnya? Masih ada tapi SOP 100 ya. SOP 100 Sekarang ada, masih cuman ada. nggak bisa untuk register lagi. Tapi maksudnya mungkin ini pertanyaannya gini dok, kalau misalkan biasanya konsumsi di SOP 100 ya dok, let's say kita bilang 2 saset ya Bu, kita bisa kan bilang ya, sehari 2 saset contoh. Apakah saya harus melakukan hal yang sama dengan Subarasi, ataukah mungkin ada takaran yang berbeda lagi, atau gimana dok? Iya betul. Yes. Betul Pak Angga. Sebenarnya sih kalau saya lihat ya artinya pendarahannya ini kan kenapa gitu ya. Jadi belum tentu juga dipengaruhi dari produk ya. Artinya kalau yang saya pelajari dengan produk yang Subarasi ini mengatasi pembekuan darah yang abnormal yang terjadi pada banyak penyakit-penyakit yang menyebabkan penyumbatan ya. Itu yang diatasi. Lain dengan kalau mungkin yang saya pikirkan dokter ini mencegah kalau timbulnya perdarahan terus nggak bisa beku-beku, nggak bisa berhenti. Itu mungkin dokter yang bilang jangan mencegah jangan minum obat pembekuan darah. Yang saya perkirakan mungkin itu. Sebenarnya penyebab perdarahan sih ya nggak tahu sih, bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam penyebab perdarahan itu mesti dicari tahu juga kenapa. Mungkin arahnya ke sana. Kalau timbul perdarahan, jangan sampai perdarahannya susah berhenti. Kemungkinan itu jadi dicoba dipastikan dulu. Sedangkan kalau Subarasi ini lain. Subarasi mencegah penggumpalan darah, koagulasi itu. Memang koagulasi normalnya dipakai untuk pembekuan darah. Tapi kan kalau pembuluh darahnya pecah ya, ada koagulasi supaya stop. Nah, yang masalah ini adalah koagulasi terjadi tanpa ada perdarahan. Itu bikin sumbatan-sumbatan. Nah, itu ditangani oleh si Subarasi ini. Tapi itu tidak berlaku kalau ada perdarahan yang beneran. Jadi contohnya nih orang-orang yang minum Subarasi lama, kalau dia luka ya dia tetap sembuh. Tetap cepat kering, nggak berdarah-berdarah dulu. Jadi 2 menit darahnya beku. Kalau nggak percaya ya tanya semua yang pernah minum Subarasi sudah lama, coba kalau luka 2 menit sembuh nggak? Kering. Jadi Ya saya nggak selama situ ya. ini sih, selama ini saya selalu sih minum Subarasi dok. Ya. Cuma hanya waktu kemarin itu kata dokternya, jangan minum pengencer darah dulu ya, takut itu. Iya, ini kan bukan pengencer darah. Saya jadi takut. Ya. Tapi ini bukan pengencer darah. Oh, berarti aman ya dok kalau saya minum itu, maksudnya kan sekarang itu beberapa hari lalu saya ada minum 2 SOP 100, 1 UTSU pagi, sore juga demikian. Tapi mulai kemarin 1-1.
Besok Ya, ke nggak apa-apa 100. sekali sehari aja Bu. Sekali sehari aja dulu. Tapi coba tanya dokternya kenapa? Maksudnya nggak boleh pengencer darah. Kalau saya pikir dia berpikir kalau ada pendarahan jangan sampai nggak bisa stop. Gitu. Makanya dia bilang. Iya. Mungkin dokternya takut ya dok, karena kan waktu itu mata saya disuntik katanya biar pendarahannya meresap dulu ke mata supaya ini pandangannya jadi lebih bagus. Karena sampai sekarang ya masih belum sih dok, belum jelas gitu. Ya, mesti banyak penyebab soalnya Ibu. Bukan cuma satu macam. Iya, iya, iya. Terima kasih dok. Oke, Sama-sama. thank you Bu Terima pertanyaannya. kasih ya dokter. Ya, Sama-sama. selamat sore dokter. Selamat sore. Ya, ya berarti tetap Kok udah di mute? Sebentar Bu. Kayak lagi error nih. Saya nggak pencet apa-apa, hilang sendiri. Ah, Ya Bu, berarti ya ya. kalau saya minum Subarasi pagi 1, sore 1, aman ya dok ya? Aman. Dengan usul. Oh iya, oke. Makasih dokter. Ya, sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Makasih Pak Angga. Siap Bu, siap. Thank you banget Bu. Ya, sorry Pak Angga. Ya, Iya, nggak apa-apa. Thank you Bu. Ya. Ya. Oke, itu mungkin jadi penutup teman-teman. Jadi thank you banget buat semua yang tadi udah sharing. Ada yang sharing tadi yang keren banget itu. Mamanya udah umur 90 tahun, kelihatannya masih segar, lebih muda mungkin ya dibandingkan dengan yang seharusnya. Dan semoga sehat selalu, kita semua doain yang terbaik di sini. Dan teman-teman yang lain juga yang tadi ada beberapa pertanyaan secara live ya kan, melalui Zoom dan lain-lain ya kan. Nah, jadi thank you buat yang udah. Jadi kita akan ada acara seperti ini di setiap hari Sabtu. Jadi pastiin teman-teman semua selalu hadir di setiap Sabtu sama saya dan ada pakar-pakar kesehatan lainnya. Oke, gitu aja. Thank you buat Dr. Trevino. Sama-sama. Thank you dok. Dan thank you juga buat teman-teman semua yang udah hadir. Selamat malam mingguan semuanya karena hari ini hari Sabtu. Dan jangan lupa di hari Senin ini juga ada training lagi. Nanti saya share deh bannernya, undangannya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Thank you, Dok. Sama-sama. Selamat sore.